Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil aplikasi kami yaitu tentang aplikasi berita. Baik, selanjutnya untuk penjelasan halaman pertama yaitu home akan dijelaskan oleh Mas Jafar. Yang bertugas silakan jelaskan. Oke, untuk di slide yang pertama, saya di home. Jadi di pendahuluan pada proyek ini kita telah mendesain sebuah tampilan antarmuka aplikasi berita berupa CNN. Tampilan ini memiliki beberapa elemen penting di aplikasi berita seperti header terbaru, fokus, terpopuler, dan nasional. Untuk struktur tampilannya di sini induk codingannya saya menggunakan scroll view, digunakan untuk memungkinkan pengguna menggulir layar, kemudian linear out sebagai kontainernya untuk menyusun elemen-elemen. Dan di elemen header ini terdapat layout berwarna hitam dengan logo CNN di sebelah kiri atas. Kemudian selanjutnya di menu tab kategori berita menggunakan linear layout horizontal dan beberapa text view untuk kategori berita seperti terbaru, fokus yang tadi. Dan yang tengah ini adalah konten berita utama, menampilkan gambar berita utama dengan scale type fit center agar gambar tetap proporsional. Lalu di bagian yang terakhir terdapat untuk berita sub berita di tab bagian lihat semua. Bisa di scroll Mas Lukman. Nah, ini untuk lihat semua ini untuk menampilkan beberapa berita yang disediakan. Oh ya, untuk saya lupa untuk perkenalan, nama saya Muhammad Jafal Samur Komari dari kelas Bisnis Digital 2023K dengan NIM akhir 456. Selanjutnya bisa dilanjut Mas Lukman untuk bagian tugasnya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukmanul Hakim, bagian dari kelompok 4 dengan NIM terakhir 392. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu tentang berita kategori menu pada berita, di mana pada halaman ini menggunakan struktur grid layout, di mana grid layout ini membentuk sebuah struktur di mana struktur ini membuat penyesuaian kotak menjadi bagian-bagian menjadi dua. Seperti dua kotak linear ini, yang pertama ada nasional, global, megapolitan, food, otomotif, edukasi, di mana pada halaman ini tentu menggunakan induk layout, induknya yaitu linear layout. Dan untuk kategori menu ini disediakan sebagai pilihan bagi pengguna untuk menentukan berita mana yang akan dipilih. Mungkin seperti itu aja untuk penjelasan codingnya, strukturnya dari header untuk judul kategori menu berita, dan struktur gambar dengan menggunakan image view maupun text view. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk halaman berikutnya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Reza Rahmawati dengan NIM akhir 308. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu wishlist. Yang pertama pada menu wishlist ini ada kode di mana ada scroll view, di mana scroll view ini sebagai counter utama. Dan kode scroll view ini memungkinkan tampilan untuk bisa di-scroll ke bawah jika kontennya lebih panjang dari layar perangkat. Lalu selanjutnya ada kode linear layout, di mana di dalam scroll view ini saya menggunakan linear layout sebagai layout utama dengan orientasi vertikal. Layout ini berfungsi sebagai wadah utama untuk seluruh elemen di dalam wishlist. Lalu selanjutnya yaitu untuk judul wishlist, pada bagian awal itu ada elemen text view yang digunakan untuk menampilkan judul wishlist berita favorit. Jadi judul ini diberi ukuran font sebesar 22 sp, teks yang didebalkan dan posisinya berada di tengah seperti dengan properti gravity sama dengan center. Lalu selanjutnya yaitu di setiap berita dalam wishlist ini dikemas dalam sebuah linear layout dengan orientasi horizontal. Layout ini memiliki padding dan background putih agar terlihat seperti kartu berita. Untuk gambar pada setiap berita
Saya di sini menggunakan image view, di mana gambar ini memiliki ukuran yang tetap. Untuk supaya gambar memiliki ukuran yang tetap itu menggunakan perintah scale type sama dengan center crop agar tampilannya juga lebih rapi. Lalu di samping gambar itu ada linear layout vertikal yang berisi dua text view. Yang pertama itu untuk judul berita dengan ukuran 18 sp dan di bold. Lalu yang kedua text view juga dengan ukuran 14 sp dan warna abu-abu agar tampilannya terlihat informatif. Lalu yang terakhir yaitu untuk icon love atau wishlist. Di bagian pojok kanan di setiap berita ada icon berbentuk hati. Icon berbentuk hati menggunakan image view, di mana icon ini memiliki warna merah gelap untuk menunjukkan bahwa berita tersebut sudah ditambahkan ke dalam wishlist. Selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, di sini nama saya Ade Fajrul Afqori dengan NIM akhir 412 dari kelas Bisnis Digital 2023K. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan notifikasi. Yang pertama ada struktur utama. Saya menggunakan scroll view sebagai pembungkus utama agar dapat daftar notifikasi bisa dikurir ke bawah tanpa batas. Di dalamnya ada linear layout dengan orientasi vertikal yang berisi komponen notifikasi satu persatu. Selanjutnya di situ ada header notifikasi. Di bagian atas ada text view dengan tulisan notifikasi. Ukuran teksnya 20 sp tebal dan posisinya rata tengah. Itu bertujuan agar pengguna langsung tahu bahwa ini adalah halaman notifikasi. Selanjutnya ada item notifikasi. Setiap notifikasi dibuat dalam linear layout horizontal yang berisi dua elemen utama, yaitu gambar dan teks, di mana gambar itu digunakan untuk ikon notifikasi dan teks yang terdiri dari judul notifikasi dan waktu kapan notifikasi diterima. Dan terakhir ada desain dan tampilan. Agar tampilan lebih menarik, setiap notifikasi memiliki elevation 2 dB untuk memberikan efek bayangan, serta margin 4 dB supaya ada jarak antar notifikasi, membuatnya lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Amalia Kansa Khairunisa dengan NIM akhir 147. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu akun, pengaturan akun. Yang pertama di sini saya menggunakan scroll view yang memungkinkan konten dalam layar bisa di-scroll secara vertikal. Lalu kemudian menggunakan penyusunan secara linear layout secara vertikal yang berada di tengah secara horizontal untuk setiap bagian editannya. Kemudian menggunakan image view untuk foto profil pengguna, kemudian menggunakan text view untuk menampilkan informasi pengguna seperti nama dan email. Lalu terdapat juga tombol edit profil yaitu button untuk mengganti foto profil pengguna. Lalu situ juga terdapat divider yaitu sebagai garis pemisah antara bagian profil dan menu pengaturan. Lalu kemudian di bawahnya terdapat menu pengaturan yang disusun menggunakan linear layout yang berisi privasi, keamanan, bantuan, bahasa, notifikasi, tema, histori, koleksi, dan langganan premium. Di setiap menu pengaturannya menggunakan linear layout horizontal dengan icon, image view, dan text view untuk simbol-simbol menu pengaturannya. Lalu untuk bagian tema dan save search terdapat codingan switch yang memungkinkan pengguna mengaktifkan dan menonaktifkan fitur hanya dengan sekali tekan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan laporan untuk aplikasi kami. Baik, untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Mengapa kami memilih untuk membuat aplikasi berita? Karena di era digital, masyarakat semakin mengandalkan platform online untuk mendapatkan berita terbaru. Aplikasi berita digital seperti CNN Indonesia hadir sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya dan cepat di tengah maraknya hoax. Kemudian akses dan fitur interaktif menjadi keunggulan utama dalam persaingan dengan platform lain seperti Detik dan Kompas. Dengan inovasi teknologi, aplikasi berita terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan informasi yang akurat dan mudah diakses. Kemudian dilanjut oleh Mas Lukman. Baik, selanjutnya adalah deskripsi aplikasi, di mana aplikasi berita
kami itu adalah aplikasi mobile yang menyajikan berita seputar berita dengan halaman utama yaitu home, kategori, favorit, notifikasi akun yang sudah dijelaskan tadi di codingan. Jadi di aplikasi kami memiliki beberapa fitur yang menawarkan pengalaman membaca berita yang cepat maupun nyaman dan personal. Nah, untuk selanjutnya memaparkan bagaimana sebuah aplikasi kami itu sejalan dengan desain aplikasi langsung kalau dilihat dari 5 fragmen. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk bagian halaman beranda atau home, halaman ini menampilkan berita utama dengan gambar, judul, dan deskripsi singkat. Ada menu navigasi untuk memilih kategori berita serta fitur pencarian. Selain itu, terdapat section pantauan mudik 2025 untuk informasi perjalanan mudik. Desainnya dibuat agar pengguna bisa mengakses dengan mudah dan nyaman. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada halaman favorit. Pada aplikasi ini, halaman favorit menggunakan scroll view agar pengguna dapat menggulir halaman. Lalu tata letaknya itu berbasis linear layout vertikal dengan judul wishlist berita favorit di bagian atas. Jadi setiap item berita itu ditampilkan dalam linear layout yang horizontal, terdiri dari gambar, informasi berita, dan icon hati sebagai tanda favorit. Lalu judul berita ditampilkan dengan ukuran 18 sp, tebal dan hitam, sedangkan tanggalnya berukuran 14 sp dengan warna abu-abu gelap. Dan desain ini dibuat agar tampilan berita menarik dan mudah dibaca oleh pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada halaman kategori, di mana halaman kategori ini sebuah rancangan untuk halaman ini membantu pengguna bisa memilih berita sesuai minat mereka dalam mencari berita. Dan halaman ini juga menyajikan daftar kategori yang berbentuk kartu untuk yang dapat diklik untuk menampilkan berita terkait lebih lanjut. Dan dengan desain ini ya pengguna bisa mudah menjelajahi berbagai topik seperti nasional, global, politik, hingga kuliner, sehingga pengalaman membaca menjadi lebih efisien dan nyaman. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya untuk halaman akun. Selanjutnya adalah halaman akun. Pada aplikasi ini, di halaman akun menyediakan halaman berita yang dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna melalui menu profil akun. Pengguna dapat memilih kategori berita atau memblokir sumber berita yang tidak disukai dan mengaktifkan fitur save search untuk berita. Desain aplikasi yang rapi dan intuitif ini berbentuk kotak-kotak sehingga memudahkan navigasi melalui tampilan vertikal dan mudah diakses oleh pengguna. Halaman profil akun memungkinkan pengeditan informasi pribadi juga, serta pengaturan terkait privasi, keamanan, dan tema. Fitur tambahan seperti blokir platform berita dan save search serta langganan premium memperkaya pengalaman pengguna yang lebih personal dan nyaman dalam menggunakan aplikasi kami. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu notifikasi. Halaman notifikasi dalam aplikasi ini dirancang untuk menampilkan berita secara jelas dan mudah diakses. Pada bagian atas terdapat header dengan judul notifikasi sebagai identitas utama. Notifikasi disusun dalam bentuk kartu yang berisi gambar, judul berita, serta waktu publikasi, sehingga pengguna dapat dengan cepat memahami isi berita tanpa perlu membuka detailnya satu persatu. Desain yang digunakan sederhana dengan warna latar putih star, elemen yang bersih agar lebih nyaman dibaca. Pengguna dapat membuat daftar untuk melihat berbagai notifikasi terbaru. Dengan struktur yang rapi, halaman ini membantu pengguna tetap mencari informasi dengan berita terkini secara lebih efisien dan praktis. Baik, mungkin itu saja pemaparan video presentasi kami melalui tugas UTS ya, mata kuliah PAM ini dari kelompok 4. Jika ada salah kata maupun kata yang kurang mengenakan, mohon maaf. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.